Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Rusniati, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Rembran untuk mempersiapkan teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absensi terlebih dahulu ya nak ya. Untuk kesiapannya juga Ibu mau lihat coba seragamnya. Sudah lengkap semua? Sudah. Buku biologinya sudah di atas? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Kemal? Hadir, Bu. Sehat Kemal? Alhamdulillah. Fajrian? Sehat Fajrian? Alhamdulillah. Rembran? Ya, sehat Rembran? Sehat. Semangat ya Ustadz Rembran. Ya. M Ramli? Sehat Ramli? Sehat. M Putra? Sehat Putra? Alhamdulillah. Hati sehat? Sehat ya. Himang? Mana Himang? Oh, itu Himang. Sehat Himang? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, karena tadi sudah berdoa, ya kan, sudah mempersiapkan, kita menyanyikan dulu nih nak lagu nasional untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, supaya kita lebih semangat belajar hari ini. Siap? Siap. Oke, kepada Rembran, Ibu persilahkan untuk memimpin teman-temannya. Teman-teman dimohonkan berdiri ya. Ya. Oke. Sudah? Siap?
Baiklah teman-teman, sekarang sudah dipersilahkan untuk duduk. Oke, terima kasih. Give applause untuk kita semua. Gimana? Sudah semangat? Semangat dong ya. Oke, alhamdulillah semangat. Nah nih, sebelumnya kan kita sudah mempelajari mutasi ya nak ya, mengenai kelainan dari makhluk hidup ya. Nah, menurut kalian adakah makhluk hidup yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup manusia? Ada apa tuh kira-kira nak? Coba kelompok 1, mana? Menurut kalian apa? Boleh silahkan, siapa namanya? Ya, siapa namanya? Naila, apa tuh? Makhluk hidup apa? Berdiri nak? Ya, Organisme, Bu. dibuka maskernya. Ya, nggak apa-apa. Yang itu tuh jawabannya mikroorganisme, Bu. Mikroorganisme, oke. Terima kasih untuk kelompok 1, give applause. Kalau kelompok 2, ada jawaban lain? Apa tuh? Ada, Bu. Ada, boleh. Sama sih mikroorganisme, cuman contohnya itu bakteri. Bakteri, ya. Give applause untuk kelompok 2. Ada lagi? Oh, boleh, silahkan. Kelompok berapa? 3, ya. Siapa namanya? Nama saya Fajrian Devari. Ya. Izin menambahkan salah satu contoh dari mikroorganismenya adalah jamur. Jamur, oke. Give applause untuk Fajrian. Terima kasih. Ada lagi? Satu kelompok lagi mungkin? Punya jawaban yang berbeda? Oh, boleh, silahkan. Kelompok? Kelompok 4 berarti ya. Apa kelompok Nama 4? saya Imam Basiran. Menurut saya makhluk hidup yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup manusia itu virus. Virus, oke. Give applause untuk kelompok 4. Untuk kita semua ya. Ya, jawabannya ibu kampung ya semuanya ya. Nah, kita akan bahas untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk sebelumnya, kita simak video di bawah ini ya. Oke? Oke. Ayam goreng, pizza, donat, ciki. Ya, junk food memang paling susah buat ditolak. Oke, kita udah tahu kalau mereka ini nggak sehat. Tapi tetap aja, kenapa sih kita bisa sampai secinta itu sama mereka, bahkan sampai ngerelain persahabatan demi dapetin kulit ayam? Apakah sebenarnya ada bumbu rahasia yang bikin kita sampai ketagihan? Ya, junk food nyatanya emang punya bumbu andalan yang sebenarnya bukan rahasia. Makanya kalau ngomongin junk food, kita mesti tahu dulu kalau mereka itu bukan berarti makanan-makanan kayak gini. Simpelnya, mereka itu adalah makanan yang dianggap nggak sehat dan cuma punya sedikit nutrisi. Dan ya, bisa dibilang itulah bumbu-bumbu yang bikin otak manusia ketagihan. Lalu, apakah kita perlu menyatakan peran terhadap nasi, gula, dan minyak goreng? Oke, sebenarnya enggak juga. Karena lagian nasi putih dan minyak goreng sendirian aja rasanya nggak bikin ketagihan. Tapi kalau bahan-bahan ini baru digabung, itu yang bisa ngerangsang otak buat ngerasa bahagia. Akan-akan baru aja. Oke, terus pertanyaan lanjutannya, kenapa dari awal bisa ada orang yang mintain makanan-makanan enak tapi jahat ini? Apakah yang geprek emang udah ada dari zaman nenek moyang? Oke, tentu gak begitu. Karena selama ribuan tahun, manusia cuma makan satu jenis makanan aja dalam satu hari. Dan baru beberapa abad lalu, kita mulai bikin makanan olahan dengan kandungan yang rumit. Dan karena baru lewat Oke, sudah disimak videonya? Sudah, bagaimana? Coba apa yang bisa kalian simpulkan dari video tersebut? Boleh, silahkan siapa? Perkenalkan, nama saya Fajrian Devari, saya dari kelompok 3 ya. Ya, saya ingin menyimpulkan dari video yang tadi saya tonton, kalau junk food itu bisa berbahaya karena mengandung 3 nutrisi ya, yang bisa bikin kita berbahaya.
diantaranya ada karbohidrat, kemudian gula dan lemak. Bisa menyebabkan penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan hipertensi. Walaupun begitu bukan berarti kita tidak boleh memakan makanan tersebut, tapi harus diimbangi dengan makanan yang bernutrisi tinggi. Terima kasih Kifus untuk Fajrian. Ya, betul sekali ya Fajrian. Jadi apalagi kalau kita juga punya inovasi baru nih Nak, bisa menikmati makanan seperti halnya junk food tapi dia yang aman gitu ya, yang sehat gitu. Nah, seperti halnya pada pembelajaran kita hari ini dengan tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video yang telah diberikan guru, peserta didik dapat memahami prinsip dasar bioteknologi dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis prinsip dasar bioteknologi konvensional dengan baik. Dan yang ketiga, melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat menyajikan produk pangan bioteknologi konvensional berdasarkan prinsip dasar bioteknologi dengan scientific method. Nah, di tujuan pembelajaran yang ketiga ini kalian bisa membuat suatu produk ya, produk dari prinsip dasar bioteknologi yang ibaratnya tuh aman gitu ya Nak ya. Jadi yang dibantu oleh mikroorganisme tadi gitu dari prinsip dasar bioteknologi tersebut. Nah, Ibu akan menjelaskan juga mengenai deskripsi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita sudah berdoa ya tadi ya. Nah, yang kedua juga guru memeriksa kehadiran peserta didik, sudah diperiksa absen. Yang ketiga, peserta didik menyanyikan lagu nasional. Yang keempat, peserta didik menonton video permasalahan mengenai fenomena makanan junk food, tadi sudah. Yang kelima, menjelaskan tujuan pembelajaran. Dan yang keenam, peserta didik melakukan kegiatan inti yaitu proyek pembuatan produk pangan dengan prinsip bioteknologi konvensional. Yang ketujuh, peserta didik diberikan refleksi dan evaluasi via Google Form. Nanti Ibu akan share link Google Form-nya. Yang kedelapan, ada peserta didik diberikan tindak lanjut untuk pertemuan yang akan datang. Oke, sampai sini untuk deskripsi pembelajaran hari ini sudah jelas? Jelas? Paham ya? Nah, oke, kita masuk ke dalam kegiatan inti. Coba nih, kalian amati apa yang terbesit di pikiran kalian jika kalian melihat gambar tersebut. Silahkan. Saya mau nanya Bu. Oke, terbesit apa tuh? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Kemal Rahadim Taratyo dari kelompok 2. Jadi pertanyaan saya di sini tuh, kok bisa ya Bu jagungnya berwarna-warni seperti itu? Oke, kok bisa ya Bu ya? Terima kasih untuk pertanyaannya Kemal. Ya, selanjutnya mungkin ada yang ingin. Oke, silahkan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Florencia Santoso, saya dari kelompok 4. Saya mau nanya, kenapa sih warna jagungnya bisa kayak gitu, nggak kayak jagung yang biasa saya makan sehari-hari gitu? Oh, jadi beda ya Nak ya? Iya, oke. Terima kasih juga untuk Jais. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin? Oh ya, boleh, silahkan. Perkenalkan, nama saya Anggulina Resta, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya Bu, apakah jagung seperti itu bisa dikonsumsi? Oh, apakah jagung seperti ini bisa dikonsumsi? Nah, banyak ya pertanyaannya. Oke, kita akan kupas tuntas nih hari ini gitu ya, mengenai permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, sebelumnya juga, oke, Ibu sudah share LKPD, boleh dicek masing-masing LKPD-nya? Ya, linknya boleh berkelompok, kita diskusi, kita mulai diskusi. Di dalam LKPD ada rancangan ya Nak ya, rancangan pembuatan produk pangan bioteknologi dengan prinsip dasarnya yaitu dengan menggunakan scientific method atau metode saintifik. Ya, boleh silahkan. Ada? Oh, ada ya? Ya, udah dikerjakan? Belum? Ya, boleh silahkan didiskusikan bersama teman kelompoknya ya Nak ya. Iya. Mana ada? Udah Bu. Ya, jadi nanti dari pertama, oke nih tahapannya. Yang pertama kalian tulis nama anggota kelompoknya ya. Jangan lupa, jangan sampai kelewat nama-nama anggota kelompoknya.
Di situ juga ada petunjuk pengerjaan LKPD-nya, ada KD, ada IPK, tujuan pembelajaran, gitu ya, dasar teori dan lain sebagainya. Kemudian mendesain perencanaan proyek. Kalian kebetulan juga sudah dirandom ya, per kelompok mendapatkan bahan-bahan apa saja ya. Sudah dirandom untuk dimanfaatkan menjadi produk pangan bioteknologi. Oke, alhamdulillah. Nah, terus sudah diisi yang A, yang B. Selanjutnya ada membuat draft desain proyek dalam kelompok, judul proyeknya, terus tujuan proyek, waktu dan tanggal pengerjaannya, jangan lupa ya. Nah, selanjutnya ada menyusun jadwal proyek, memonitor kegiatan proyek, serta mengevaluasi hasil proyeknya. Nanti Ibu akan monitoring hasilnya, oke? Ya, silahkan dikerjakan, yuk. Ya. Nanti habis kan kita presentasi, habis perkenalan, ya itu jelasin. Nanti kan perkenalan dulu, sebutin nama, terus kita jelasin dulu apa itu bioteknologi, terus ada berapa bioteknologi itu, ada berapa jenis, kan ada dua, satu konvensional sama modern. Nah itu bedanya apa, terus contohnya apa gitu. Itu aja sih. Jadi sebelum masuk ke materinya kita kayak paparin dulu nih awalnya itu apa gitu, kayak bioteknologi sendiri itu apa. Iya. Yang ini tuh Berapa? Kelompok 1 ya. Ini produknya apa nih? Tempe dari bahan apa? Kacang apa? Kacang kedelai. Nah, menurut kalian bisa nggak sih dari bahan lain dibuat tempe? Mungkin dari kacang-kacangan lain? Bisa? Bisa ya? Bisa ya? Iya, nanti kalian coba ya. Ini juga bisa loh dibikin kayak burger tempe. Iya nggak? Pernah cobain dari Kak? Iya, tahu. Nah, ini kalian ada kendala tidak dalam pengerjaan proyek ini? Ada Bu di cuaca. Cuacanya, terus juga berapa lama inkubasinya? 2 hari. Kurang lebih 2 hari ya nak ya, cepet sekali, keren, luar biasa. Jadi sebagus ini nih, apa namanya, hifanya ya, yang putih-putih itu namanya hifa ya nak ya. Nah, terus juga mikroorganisme apa sih yang berperan? Rhizopus oligosporus ya, Rhizopus oligosporus. Oke, kira-kira kalian nanti punya inovasi apa nih dari makanan junk food tadi ya, selain junk food tadi, tapi ibaratnya kayak menarik gitu ya untuk dimakan dan dibeli gitu oleh teman-teman kalian gitu, tapi bahannya dari bahan tempe tersebut ya. Coba ditekan ya, di apa namanya, didiskusikan. Terus juga untuk PPT, untuk presentasi sudah disiapkan? Sudah, boleh dikirim ke Ibu ya? Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3 dengan bahannya apa? Ketan hitam. Ketan hitam, nih keren banget. Ini berapa lama nah bikinnya? Kita kukus dulu, kita bersihin dulu, itu sehari cukup. Sehari cukup. Yang lama itu kita diemin. Difermentasi ya? Difermentasi, Oke, ya. berapa lama tuh nak? Sekitar 3-4 hari ya. 3-4 hari. Ada suhu-suhu tertentu nggak kalau untuk memfermentasikan ini? Kalau suhu kita nggak terlalu monitor ya, kita suhu ruangan aja sih. Oh, ya. suhu ruangan Ya. aja sekitar berapa derajat ya kalau suhu ruangan? 35 derajat. Oke. Terus ada kendala tidak dalam pengerjaan proyeknya? Nggak ada sih Bu. Nggak ada ya? Aman ya? Aman. Terus LKPD-nya sudah sampai mana pengerjaannya? Sebentar lagi? Iya, Sebentar lagi. PowerPoint-nya sudah dikerjakan? Sudah. Boleh kirim ke Ibu ya? Iya, Bu. Iya, Iya. oke. Terima kasih. Selanjutnya nih kelompok berapa? 2. Kelompok 2 sudah sampai mana ini pengerjaannya? sampai
pertanyaan. Oke, pertanyaan. Sudah ya, sudah mulai selesai. Untuk PPT-nya sudah selesai. Lagi proses pembuatan. Nanti jangan lupa dikirimkan ke Ibu ya untuk presentasi. Nah, sebelumnya ini produknya apa bahannya? Yogurt, Bu. Itu produknya. Bahannya apa? Yogurt plain. Oke, susu full cream sama Betul. yogurt plain. Ya, gampang deh nyarinya ya. Tapi ada kesulitan tidak? Ada kendala tidak dalam pengerjaannya? Nggak ada ya. Untuk suhunya pada saat difermentasi di suhu keberapa? Kalau mendidihnya itu 70 sampai 80. Nah, setelah mendidih kita dinginin lagi sampai suhu 36 sampai 40. Oke, jadi nggak boleh pas panas ya? Kenapa sih kalau nggak boleh panas tuh? Nanti bakterinya bakal hancur. Oke, bakterinya Jadi hancur ya. gagal. Gagal nggak jadi yogurt ya? Jadi susu basi. Iya, beda sebenarnya sama tau nak, susu basi sama yogurt beda nama doang. Cuman si bakterinya itu terkandung atau tidak di dalam susu tersebut. Udah dicoba? Udah coba belum? Iya, Reva udah. Oh, udah Reva, gimana rasanya? Enak, Bu. Enak, wih, asem ya. Yang suka yogurt pasti enak. Di sini suka semua? Suka, wih, pantasan dapat kelompoknya yogurt ya. Sesuai. Terima kasih ya nak ya. Iya, lanjutkan kelompok terakhir nih, kelompok berapa? Kelompok 4 nih, pas banget kelompok 4. Ini produknya apa nih nak? Tape singkong, berarti bahan dasarnya? Singkong. Singkong kayaknya udah jarang ya sekarang ya. Tapi ini kalian dapat ya, luar biasa importnya ya. Nah, ada kendala tidak nak dalam pengerjaan produk tersebut? Ibu tadi yang ibu bilang kan singkong agak susah dapat, kita nyari ya ke tukang-tukang di mana di kampung-kampung gitu. Ke kebun langsung ya berarti ya. Iya. Udah nggak ada lagi ya, udah jarang. Terus ada lagi tidak? Tadi dia bau. Oh, bau. Ada raginya kan? Mikroorganisme apa sih yang berperan dalam pembuatan singkong? Cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. Oke, terus LKPD sudah sampai mana? Udah jalan dulu udah. Oh, sudah berproses ya. PPT juga sudah sampai mana PPT? Oke, sip. Perbaikannya mungkin kalau dari Ibu kalian bisa plating ya. Plating produknya lebih baik lagi gitu ya. Ya kan kalau mungkin tempe kan ada bungkusnya. Tadi juga tape ada tempatnya gitu ya. Terus yogurt juga sama di tempat. Tapi kalau singkong kan bingung ya nak? Iya. Gitu. Atau di daun pisang kan bisa tuh, nah, di daun pisang ya. Iya, dan lain sebagainya. Itu aja sih dari Ibu perbaikannya semuanya udah keren. Good job. Lanjutkan untuk diskusinya. Nanti kita presentasi. PPT kirim ke Ibu? Oke, terima kasih. Oke, kita sudah waktunya time is presentation ya. Jadi waktunya kita presentasi hasil dari produk yang kalian sudah buat, sudah rancang, sudah kalian buat dan sudah diperbaiki juga ya sama Ibu ya. Nah, untuk yang maju atau tampil presentasi, Ibu menggunakan spin wheel ini. Jadi nanti Ibu akan klik, nanti akan berhenti di nomor berapa dan kelompok berapa. Itu yang maju atau tampil terlebih dahulu. Siap semuanya? Siap. Oke. Bismillah. Mulai ya. Coba kelompok 1. Oke, kepada kelompok 1. Silahkan. Kelompok 1 bahannya apa? Kacang ya? Kacang kedelai ya. Oke, silahkan kelompok 1 untuk presentasi hasilnya. Yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai pembuatan tempe dengan prinsip bioteknologi konvensional. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Altaira Razaka, ada Melsa Mutiara Sakila, Muhammad Fikri Alfat, Naila Aurhitza Indah Pritasari, Nindi Destriani, dan Putra Surya Andika. Nah, tujuan proyek dari kelompok kami yaitu untuk mengenal produk tempe dengan prinsip bioteknologi konvensional. Nah, prosedur pengerjaannya, yang A, bersihkan kedelai dari sampah dan batu, kemudian cuci dengan air. Yang B, simpan dalam panci, tuangkan air mendidih sehingga semua biji kedelai terendam air dan biarkan selama 12 jam. Yang C, cuci kembali dengan air dingin dan aduk-aduk dengan tangan sampai semua kulit kedelai terkelupas dan bijinya terbelah. Yang D, buang kulitnya yang terkelupas. Yang E,
Kedelai yang sudah bersih dikukus dalam langsung sekitar 30 menit sampai terlihat empuk. Kemudian tebarkan dalam tampah yang bersih dan kering. Yang F, tambahkan tepung tapioka 1 sendok makan untuk 1 kg kedelai dan aduk sampai rata. Nah, yang G, kipas sampai suhu kamar sekitar 30 derajat Celcius. Yang H, taburkan serbuk ragi tempe Rhizopus oligosporus sesuai kebutuhan, yaitu 10 gram per kilogram kedelai. Yang I, kemas dengan pembungkus sesuai keinginan dengan daun pisang atau plastik setebal 2-3 cm. Yang J, bila dengan plastik, tusuk-tusuk plastik dengan jarum hingga merata. Yang K, sampai dan susun posisinya pada permukaan datar, lapisi bagian atasnya dengan daun atau karbon. Yang L, inkubasi pada suhu kamar selama 2-3 kali selama 24 jam. Oke, sekian aja dari kelompok kami. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke. Sebelumnya izinkan saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Anggurana Resta dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, mengapa pada proses pembuatan tempe agar fermentasi berlangsung dengan baik, maka harus ditutup rapat? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Anggun. Karena proses yang terjadi adalah fermentasi, dan fermentasi termasuk dalam respirasi anaerob, yaitu tidak membutuhkan oksigen. Itulah mengapa ditutup rapat, agar tidak ada oksigen yang masuk karena akan mempengaruhi hasilnya. Oke, gimana jawabannya? Sudah cukup? Ada lagi mungkin? Ada yang ingin tanyakan atau menanggapi presentasi kami? Namanya? Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Alfat dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, saya setuju bahwa bahan tersebut bisa digunakan dalam pembuatan tape ketan. Tapi ada satu pertanyaan, yang menyebabkan tape ketan itu gagal, kenapa? Oke, kenapa tape ketan itu Terima gagal? kasih. Oke, izin menjawab pertanyaan Fikri. Jadi yang menyebabkan tape ketan itu gagal, yang pertama debu dan wadah tidak bersih, terus ragi terlalu sedikit, ragi tidak diayak, terus sama waktu fermentasinya. Kelebihan gitu ya? Iya. Ya, gimana Fikri? Sudah terjawab? Cukup. Oke, give plus untuk kelompok berapa? 3 ya? Ya, give plus. Oke, semangat. Mungkin ada lagi? Tidak? Cukup? Cukup, boleh silahkan ditutup. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Oke, alhamdulillah karena semuanya sudah presentasi nih 4 kelompok. Give applause untuk kita semua. Ya, jadi tahap selanjutnya itu kita akan melakukan pengalaman nih, cerita pengalaman dari kalian setelah melakukan atau setelah membuat produk yang telah kalian lakukan. Boleh silahkan satu orang ingin men-share pengalamannya. Silahkan, siapa namanya? Nindi. Ya, Nindi silahkan nak. Nah, Tika. Oke, perkenalkan aku Nindi Putriani dari kelompok 1. Jadi evaluasi satu pengalaman saya melakukan proyek ini, saya dapat menambah wawasan saya mengenai bioteknologi. Tadi dijelaskan juga ada bioteknologi konvensional, bioteknologi modern, terus juga menambah pengalaman saya dalam membuat produk pangan dengan prinsip bioteknologi konvensional. Seperti tadi ada tempe, terus tape singkong, tape ketan, dan yogurt. Terus juga sehingga dapat menyajikan produk pangan tersebut melalui prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. Oke, give applause untuk Nindi. Terima kasih atas pengalamannya. Ini pengalaman pertama berarti ya Nindi ya? Iya, oke. Jadi yang lain juga semoga diambil manfaatnya ya. Semoga bisa jadi bio-entrepreneurship. Buka apa namanya, usaha gitu ya dari produk pangan yang dimanfaatkan oleh mikroorganisme. Nah, selanjutnya juga ada yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Silahkan. Oke, siapa namanya? Si ganteng. Di kelas ini ada Pak Ustadz ya. Perkenalkan, nama saya Imam Basiran dari kelompok Imam. 4. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran hari ini tuh bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup, baik itu mikroorganisme maupun makroorganisme. Nah, secara umum ada 2 jenis bioteknologi, yaitu ada konvensional sama modern. Nah, di sini kita bahasa yang bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional itu merupakan bioteknologi yang dilakukan secara tradisional sebagai alat untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, beberapa jenis bioteknologi konvensional antara lain ada tempe, itu kelompok 1, terus ada yogurt kelompok 2, ada tape ketan kelompok 3, dan tape singkong kelompok 4. Oke, terima kasih kelas untuk Imam. Terima kasih atas kesimpulannya. Jelas sekali ya tadi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini serta pengalaman kalian membuat produk. Nah, oke, kita sudah pada waktunya penutup, yaitu Ibu akan memberikan refleksi berupa Google Form serta ada evaluasi kuis berupa Google Form juga. Ibu sudah share ke grup kelas, ada? Ada. Boleh silahkan dikerjakan dulu, Ibu kasih waktu ya. Untuk yang refleksi 3 menit, yang evaluasi 5 menit aja. Evaluasi hanya 5 soal kok, dikit ya. Ya silahkan, yuk mulai mengerjakan. Oke. Selanjutnya nih akan ada tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Ibu akan meminta kalian untuk tadi kan hari ini bioteknologi konvensional. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian cari informasi mengenai materi bioteknologi modern. Oke? Dicari informasinya, nanti kita akan ada pretest gitu ya sebelum memulai pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan?
Tidak cukup ya, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Oke, Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya.